Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tugas kali ini yaitu membuat tutorial menggunakan bahasa Dart yang kita pelajari. Kita menggunakan website Dartpad. Yang pertama ada variabel di Dart. Sebenarnya bahasa Dart sendiri itu merupakan gabungan dengan sedikit tambahan dari bahasa JavaScript dan PHP. Untuk Dart kita harus menggunakan sintak utamanya yaitu void main. Nah, variabel kita menggunakan var. Aku bakal pakai variabel nama. Di sini kita pakai string. Jangan lupa titik komanya. Terus untuk manggil value-nya, untuk keluarinnya kita pakai print dan tulis nama variabelnya lalu titik koma. Setelah itu bisa kita run. Akan keluar nama nilai Yumna di sini. Terus kita bakal belajar tipe data. Tipe data di sini sendiri ada 4 ya. Yang pertama ada integer. Kita menggunakan int. Contoh di sini int angka sama dengan 23 titik koma. Untuk ngeluarinnya sama pakai print, tulis nama variabelnya angka, jangan lupa titik komanya, setelah itu run. Akan muncul nilainya. Untuk yang kedua ada tipe data string. Menggunakan string dengan tulisan S di depan kapital, sama dengan print alamat titik koma run. Setelah itu yang ketiga ada tipe data boolean menggunakan bool sama bool contoh 100 sama dengan true. Untuk tipe data boolean itu ada 2 ya, true dan false. Terus kita tinggal keluarin menggunakan print nama variabelnya 100 titik koma, kita run. Ini emang jaringannya kurang bagus. Nah, ini true. Kurang lebih seperti itu untuk boolean. Selanjutnya yang terakhir ada tipe data double. Tipe data double di sini itu buat angka, hanya saja angkanya itu berupa desimal. Jadi bilangan yang ada komanya, kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita pakai in untuk angka yang angka berupa desimal itu akan error.
Jadi kita menggunakan double. Contoh double nilai sama dengan 9, komanya kita menggunakan titik 7, titik koma, lalu kita print nilai. Mungkin saya akan coba pakai ini, gunakan dolar, nama variabelnya, titik koma, run. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tipe data. Lalu berikutnya kita ada collection. Collection sendiri adalah kumpulan data atau mungkin variabel yang memiliki data lebih dari satu. Di sini collection ada 3. Yang pertama adalah list. List itu seperti array, jadi kita menggunakan list dengan L besar. Setelah itu kita deskripsikan datanya berupa apa. Di sini kita pakai string. Setelah itu aku kasih nama alat sama dengan syntax sapu pel kemudian titik koma, jangan lupa. Itu tinggal kita print, panggil nama listnya. Di sini ada alat, dolar titik koma, titik dari sini. Setelah itu run, maka akan langsung keluar data-data dalam listnya tadi. Kurang lebih seperti itu untuk list. Lalu yang kedua ada set. Set kurang lebih sama dengan list, hanya saja untuk data di set seperti ini contohnya. Kita menggunakan kurung kurawal. Setelah itu titik koma, jangan lupa. Untuk mengeluarinya masih sama, menggunakan string nomor titik koma. Nah, bisa kita lihat di sini hanya tercantum angka-angka yang istilahnya kayak ada angka double di sini, tapi dia hanya menyantumkan salah satunya, tidak semua angka dicantumkan. Jadi kayak dia filter angka-angka yang double. Itu untuk set. Berikutnya ada map. Yang ketiga atau yang terakhir ada map. Untuk map kita pakai map, kita gunakan deklarasinya string bio, kita pakai bio sama dengan kurung kurawal, dan di sini ada nama, ada nama, titik 2, Yumna,
Di sini karena kita ada dua, jadi kita pakai ininya dua. Jadi string untuk nama di sini key-nya sama value-nya string juga. Seperti ini, enter. Terus ada group, dua, ada kelas TRVL, titik koma. Lalu kita untuk manggil, nah, di sini kita tulis ininya dulu BIOS, setelah itu baru key-nya. Jadi contoh print nama saya Leo, ketik nama. Titik komanya. Sebarang kan terpanggil nilai unit di sini, value-nya. Setelah itu 3 dari collection. Setelah itu ada tipe data statis dan dinamis. Tipe data statis dan dinamis. Yang pertama ada tipe data statis. Untuk tipe data statis adalah tipe data yang bisa diubah. Contoh, di sini saya ada form. Nah, font name sama dengan Yuna, titik koma, enter. Terus kita panggil nama variabelnya sama dengan Iza.
Jika kita panggil nama variabelnya, maka yang terpanggil adalah value yang kedua, seperti ini, name, titik koma. Maka yang terpanggil adalah izah, bukan jumlah, karena di sini sudah diganti. Kurang lebih seperti itu untuk tipe data statis. Selanjutnya ada tipe data dinamis. Untuk tipe data dinamis adalah kebalikan dari tipe data statis. Data dinamis tidak bisa dirubah. Contoh. Untuk tipe data statis dia bisa diubah, tapi harus tipe data yang sama. Seumpama ini saya ganti dengan angka 1, maka akan error, karena dia hanya bisa mengubah dengan tipe data yang sama. Kalau untuk dinamis, dia dinamis, jadi bisa untuk segala tipe data. Seumpama di sini ya, ada mana, titik koma, enter, lalu saya ganti 3, titik koma, kita panggil print no, maka dia akan terganti nilai 3 dan tidak error. Nah, seperti ini. Itu untuk tipe data statis dan dinamis. Berikutnya ada tipe data, ada var dan final. Var dan final. Var sendiri sama seperti yang di atas, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Ada hanya sebuah variabel yang dia tuh bisa dirubah-rubah gitu. Contohnya inilah, kita bisa pakai ini aja, copy. Kurang lebih sama. Ini untuk contoh variabel. Setelah itu ada final. Final di sini sama seperti variabel, hanya saja dia tidak bisa diganti. Contoh kelas sama dengan 2, titik koma, kelas sama dengan 3, titik koma, enter, print kelas, titik koma. Dia error. Kenapa? Karena di sini kita maksa buat ganti, sedangkan dia itu nggak bisa diganti. Coba kita run, kalau tidak kita ganti, keluar. Jadi final itu adalah variabel yang tidak bisa diganti. Nah, sebelumnya kita komen dulu. Kita buat void main baru.
Selanjutnya ada operator. Dalam operator itu ada 3, kita akan belajar 3 operator. Yang pertama ada operator aritmatika. Di operator aritmatika itu ada banyak ya, ada tambahan, pengurangan, ada perkalian juga, lalu ada pembagian. Untuk pembagian yang berupa persen, dia adalah modulus atau sisa bagi. Jadi hasilnya itu berupa sisanya, bukan dari hasil baginya secara utuh. Contoh, kita akan bercontoh in A sama dengan 11, titik koma, in B adalah 44, titik koma, enter. Nah, kita akan coba perkalian dari kedua angka tersebut. Jadi in kali sama dengan A kali B, titik koma, enter. Terus kita tinggal panggil panggil kalinya, in kali, titik koma, dan hasilnya seharusnya 45. Ini kita taran. Nah, hasilnya 484. Lalu yang kedua ada operator perbandingan. Operator perbandingan itu ada ya seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, seperti itu. Contohnya in C sama dengan 33, titik koma, sedangkan in D sama dengan 56. Maka ring A lebih besar dari lebih besar dari B, C lebih besar dari D, maka hasilnya adalah harusnya false ya, karena dia lebih besar dari C. Seperti itu. Untuk yang ketiga ada operator logika. Operator logika itu ada dan yaitu kedua-duanya harus sama, entah nilainya juga tipe datanya. Lalu ada garis lurus sama dengan, yaitu salah satunya berbeda, sedangkan untuk tanda seru adalah
negasi atau menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah. Contohnya, kita buat string nama sama dengan 9, titik koma, enter. In untuk pinnya 345 sama dengan 345, titik koma, enter. Lalu kita coba print untuk nama sama dengan bila sedangkan kita coba beli sama dengan pinnya umpama dengan pin sama sama dengan satu 123 titik koma, maka harusnya ceritanya false ya, karena di sini value-nya berbeda, sedangkan dan itu entah value atau tipe datanya harus sama ya, walaupun kita tapi kita dalam bentuk string seumpama 345 sama kan, tapi dia tetap false karena tipe datanya berbeda. Di sini angka atau integer, sedangkan di sini adalah string. Lebih seperti itu. Selanjutnya ada if else. Atau yang kita sebut dengan kondisi atau condition. Yang pertama ada if, dia hanya bisa berupa satu kondisi. Contohnya in nilai sama dengan 80 75 titik koma, kita buat kondisinya if nilai kurang dari sama dengan 75, maka akan kita print Anda belum lulus ujian. Di koma, kita run. Dia belum lulus ujian karena nilainya sama dengan 75. Di sini kan kurang dari atau sama dengan 75, maka dia belum lolos ujian. So, kalau kita kasih 85, maka kondisinya adalah kosong karena kita tidak menempatkan kondisi lain di sini, karena if hanya untuk satu kondisi. Lalu yang kedua ada if else. Untuk if else itu satu kondisi tapi bisa menerapkan dua statement. Oke, kita akan buat contohnya.
6, titik koma, enter. If nilai lebih dari sama dengan 70, print selama Anda lolos ujian, titik koma, lalu if else kita if else, jadi di sini else, terus kita print Anda belum lulus ujian, terus harusnya selamat Anda lulus ujian. Oh, gimana? Selamat Anda lolos ujian. Oke, selanjutnya ada if else if, yaitu bisa memasukkan banyak kondisi dengan banyak statement. Contoh, in tinggi badan sama dengan 130 cm. Kita masukkan kondisinya if apabila TB lebih dari sama dengan 130 print ukuran baju L, titik koma, if else TB lebih dari sama dengan 110, print ukuran baju M, titik koma, if ya, terus else
kurang lebih seperti ini contohnya. Sekarang maka dia harusnya ukuran bajunya adalah L. Ya, itu untuk if else if. Selanjutnya ada switch case. Switch case sendiri adalah bentuk lain dari if else. Jadi contoh, kita buat contohnya. Sering umur sama dengan 3 tahun. Kita akan buat kondisi switch umur titik koma enter case pertama atau kondisi pertama. Bentar, sepertinya ada yang salah. Case yang pertama kita ganti kelompok. Umpama kelompok untuk kasus kelompok 1 akan mendapat 203 di koma kita beri koma enter. Kalau untuk this jadi kelompok 2 print 2 1
4 peringin 2 1 beri default. Jadi ini bentuk else-nya atau selainnya. Peringin tidak mendapat juara, lalu titik koma, break lagi titik koma, karena harusnya dia mendapat juara 3. Coba kita ganti, di sini ada plus 3, maka harusnya dia tidak mendapat juara. Kalau lebih seperti itu untuk switch case. Selanjutnya ada switch case menggunakan enum. Di sini kita buat enumnya dulu. Enum makanya kurang kurawal, lalu isi bukan data yang kalian inginkan. Sate, so, dan soto. Ini kita harus keluar dari void main di sini dulu. Dapat. Jadi enum itu letaknya di luar void main. Kita harus matiin void main di atas dulu. Void main variabel put variabel menu sama dengan makan titik bakso titik koma, enter, switch menu, status kondisinya ketika case-nya adalah atau kondisinya adalah makanan. Titik 2, enter, print menu sate sedang kosong, titik koma,
enter, break, titik, koma. Enter case yang kedua, nama enumnya kan, karena titik bakso, titik 2, enter, print, menu bakso tersedia, ya, break, titik, koma, enter, lalu case makanan, titik, soto, titik, koma, titik 2, enter, print, menu soto tersedia, koma, break, lalu untuk defaultnya itu print, menu yang tersedia hanya bakso dan soto, titik, koma, enter, break, titik, koma. Jadi seharusnya dia menu bakso tersedia. Kalau kita isi di sini makanan error ya. Jadi kita tetap harus masukkan ke sini. Tidak boleh. Ya. Menu yang tersedia hanya bakso dan soto. Itu untuk switch case in. Lalu berikutnya ada operator, ada ternary, kita akan contohnya yaitu ternary sendiri itu adalah bentuk penyederhanaan dari if else. Jadi contohnya usia sama dengan 25 tahun, titik, koma, enter. Untuk kondisi string, jadi kita buat deklarasinya dulu, lalu wahana sama dengan usia lebih dari sama dengan 17. Kita untuk ternary kita menggunakan tanda tanya, jadi kita masukkan di sini. Boleh masuk wahana, sedangkan jika di luar dari itu maka tidak boleh masuk wahana, koma, lalu kita tinggal print wahananya, print wahana, koma, ya harus boleh masuk wahana. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.